Halo semua, hari ini balik lagi dipanggil Sam dan hari ini sama Mbak Yasmin. Nareswari. Yasmin Nares. itu nanti ya. Oh, nanti ya. Nanti. Tapi kena ini gak usah nanti lah saiki Sekarang lah. aja. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Aku berasa kayak DJ Yasmin ya. Aku tuh nggak tahu ya, tiba-tiba itu dari waktu itu tuh DM tuh rame. Nggak rame sih, kok rame tuh kayak aku selebgram opo-opoan gitu ya. Ada beberapa yang masuk, 1-2 orang yang masuk kayak Kak ini nomormu kah gitu. Aku langsung blok karena kan memang cerita sebelumnya itu aku sempet kayak ditipu orang, KTP ku sempet dipakai kayak gitu-gitu kan. Yang kayak gitu-gitu aku takut kan otomatis karena menyangkut data pribadi. Aku blok. Sampai akhirnya tuh kemarin itu ceritanya itu ada orang bilang, "Mbak, ini Kak kamu main Bumble ya apa segala macam bla 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 bla." Hah, aku main Bumble? Enggak tuh, aku bilang gitu. Karena memang dulu sempat aku main Tinder tahun 2015-16. Oke. Udah itu doang. Terus habisnya aku sempat married waktu itu, sempat married. Jadi itu Tindernya sebelum married. Tinder sebelum married. Terus habisnya itu aku hapus. Aku delete account. Habisnya itu ya udah nggak pernah main dating app sama sekali ya karena udah married. Kelas menjaga banget nggak tuh? Ya kan? Terus habisnya itu ya udah sampai sekarang nggak pernah main dating apps. Tiba-tiba kok dibilang aku punya Bumble. Akhirnya aku minta tolong. Aku akhirnya memberanikan diri untuk nge-DM tuh orang kayak boleh nggak aku minta screenshotnya karena kok katanya diajakin sama si Yasmin dalam tanda kutip muka aku untuk tidur coy. Ngantuk mungkin kebetulan Yasmin. Iya benar, minta dinina boboin. Apalagi kalau udah mengarah ke situ kan harus aku tindak lanjutin ya. Terus habisnya itu ya udah di screenshot apa segala macam nomornya. Akhirnya aku buka blok-blokan yang kemarin-kemarin, ternyata samalah nomornya si Yasmin itu. Yasmin, namanya Yasmin semua. Namanya Yasmin, tapi anehnya dia tuh tahu umur aku loh kayak si namanya Yasmin. Foto aku ngambilnya otomatis dari Instagram. Umurnya benar 31 tahun. Tinggalnya di mana, tinggi badannya berapa, dia tahu loh. Tapi kamu sempat pernah googling dirimu sendiri nggak? Sering. Maksudnya itu keluar apa enggak? Maksudnya informasi itu. Aku googling tuh karena aku biasanya kalau zaman sekarang habisnya divorce tuh akan keluar kan. Kalau ya, kita surat-surat kan. Ya. Aku googling Nareswari Lila. Oh ada mahkamah pengadilan agama. Ya bisa kayak dihapus gitu. Ya karena itu keluar semua gak sih? Nomor KTP apa keluar semua? Enggak sih nomor KTP enggak. Nggak tahu, boleh nggak kalian cariin? Kalau ada, mungkin kalau di handphone aku nggak keluar. Cuman kalau kalian keluar. Saya pengadilan aku keluar soalnya. Di ya pengadilan. Kamu ada website. Enggak kan? Apa? Kamu? Hah? Apa? Nggak, nikahku kan beda agama. Oh, jadi kan aku mau nanya tuh kayak, kamu aku sungkan mau nanya. Jadi kan lewat ada di pengadilan, jadi kayak dinikahkan sama pengadilan gitu. Keluarnya. Nah itu kan database-nya kan keluar semua. Nah itu aku nggak keluar sih, alhamdulillahnya. Cuman kan memang sekarang itu kayaknya data pribadi kita nggak ada harga dirinya ya. Iya memang. Jadi kayak nomorku, KTP ku apa segala macam dah dilalah. Kemarin itu tiba-tiba ada yang hubungin teman-temannya mama aku. Ada orang yang hubungin temannya mamaku atas nama Iren, pakai fotonya adekku. Oke. Jadi sekarang Yasmin tuh punya adik Iren. Iya benar. Aku jadi rada, ini kenapa keluarga aku ada masalah? Orang tua aku udah musuh siapa nih? Kok anaknya nih yang kena gitu. Oh jadi sekarang akhirnya jadi sekeluarga mamamu belum kebetulan? Jangan dong, kan amit-amit ya, kita juga gak pernah ada yang mau kayak gini juga kan. Ya ini sebenarnya rada worry karena takut dapat image jelek dari orang lain kan. Selama ini kan aku sangat amat membangun image sangat bagus ya. Bagus banget. Soft spoken, betul. Self love. Isinya olahraga semua. Olahraga, baca buku, main kembang, kuntilanak Isinya cuman olahraga, kerja, bener. Jadi kan kok tiba-tiba aku ngajak lanang Leo turu, kok nganggure gitu loh. Jadi kan kayak kurang ajar nih Yasmin gitu. Tapi terus habis itu apa? Maksudnya sama orang-orang itu di ada beberapa yang ngechat atau gimana?
Ada yang beberapa ngechat dan ada yang beberapa report, dibantu report. Cuman ya udahlah, at least aku sudah masuk di mana namanya highlight Instagram aku juga. Di situ kayak aku ada pengumumannya. Karena kayak teman aku tuh bilang biasanya beberapa orang Jakarta itu tuh kalau misalnya nulis di bio-nya no dating apps. Oh, sengaja ditulis ya. Kan gak mungkin aku moderator, MC, news anchor, no dating apps. Kocak. Ya mungkin apa ya biar jadi job baru mungkin ya. Wadaw. No dating apps. Job gimana? Orang saya aja gagal. Nah, ya siapa tahu kan memberikan tutorial. Jangan ditiru. Iya benar. Tutorial jangan ditiru itu benar sih. Gimana ya? 5 tahun tiba-tiba selesai. Itu kan. Itu dari tahun berapa sih? Apanya? Nikahnya tahun berapa sampai tahun Nikahku berapa? tuh tahun 2018. Berarti umur aku 23 tahun. Waktu itu. Yes. Apa yang Bu pikir akhir gas nikah gitu? Ada yang ngajakin nikah, ayo nikah. Kalau zaman sekarang, ayo. Mek segitu toh, gak maksudnya segampang itu. Enggak, atau, jadi kan pacaran berapa lama sih sebelumnya? Enggak pacaran. Jadi memang basically itu di kala itu memang kondisi keluarga aku tidak baik-baik aja. Untuk anak yang sebelumnya tuh aku punya pacar. Oke. Terus ditinggal LDR, beda negara. Terus jadi selama aku pacaran sebelumnya itu mereka adalah orang yang selalu aku jadiin sandaran banget gitu loh. Jadi aku belum bisa belajar gimana caranya untuk hidup sendiri dengan kakiku. Ya aku hidup sendiri dengan kakiku, tapi kayak setengah hidupku tuh ada di pasanganku dari dulu. Oke, meskipun misalnya itu kamu udah dari sebelum itu kan udah kerja sendiri kan, udah siaran juga. Itu memang udah kayak gitu aja. Aku kayak menggantungkan hidupku sama pacarku dalam tanda kutip ya. Terus ketika aku ditinggal ke luar negeri itu, aku rada goyah. Dengan kondisi rumah yang juga goyah. Aku jadi kayak Inul Daratista setiap hari, goyang mulu nih hidup gitu. Terus akhirnya aku masuk ke tempat siaran yang baru, ketemulah mantan aku itu. Ketemu sama mantan aku, ya sepik. Pertama kali ketemu juga, langsung seminggu kemudian kita langsung jadian. Oh cepet ya. Iya, rada memang ngebut waktu itu, seminggu langsung jadian. Terus karena dia memang sudah ada umur, dia lebih tua 5 tahun kan dari aku. Terus habisnya itu dia kayak maunya langsung mau merit. Nah untuk anak yang kehilangan jati diri, masih lost apa segala macam, nikah nih kayaknya adalah jawaban yang paling tepat nih. Dulu kayak mikirnya daripada pusing, pikiran banyak, masalah banyak, udah nikah aja lah kan. Dulu seperti itu kan. Iya benar. Akhirnya mungkin ini adalah salah satu cara aku bisa kabur dari rumah tapi dengan halal ya. Ya udah akhirnya aku merit lah di situ. Aku mengiyakan. Jadi Januari awal tanggal 10 tuh aku inget banget, tanggal 10 Januari adalah tanggal jadianku. Habisnya itu Juni, Juli itu aku sudah lamaran. Maret tahun depannya itu aku udah merit. Ekspres ya. Ekspres banget. One night service. Oh, one night service. Ya kan kalau misalnya paketan gitu loh. Kamu jangan kaget gitu. Jangan menggiring opini ya. Ternyata memang, makanya kalau zaman sekarang itu teman-teman aku yang masih muda-muda mau nikah tuh kayak jangan nikah dulu. Nikah tuh bukan kabur. Nikahlah ketika kamu benar-benar udah ready, sudah benar-benar mengerti diri kamu sendiri, sudah apa ya bahasa Jawanya tuh udah tuwo. Iyalah, dia udah benar-benar kenal dirinya, mau mencoba banyak hal tuh sudah, karena begitu udah nikah akhirnya pasti ada kompromi yang harus dilakukan kan gitu. Karena kan pernikahan tuh isinya memaafkan. Kelas. Berarti sekarang sudah memaafkan. Belum, justru sekarang itu ketika aku sudah divorce, aku kembali ke diriku, aku belajar mengerti dan mengenal diriku sendiri, egoku makin gede. Oh malah jadi makin gede. Ya, kalau ada orang yang nggak sesuai sama aku semakin ngerasa kayak ya udah aku bisa sendiri kok, gitu loh. Oke. Jadi nyadarnya langsung dari awal kamu nutupin diri dengan egomu atau tetap biasa aja, cuman pas kecentok baru langsung barrier keluar? Dari awal tuh aku udah kayak set boundaries gitu loh.
Dari awal. Makanya semakin kesini tuh kan circle aku semakin gak ada ya kayaknya ya. Semakin minim banget. Paul cerita juga gak ke semua orang sama sekali. Karena aku udah ngeset boundaries kayak udah aku segini aja nih, nyamannya cuman segini gitu. Karena aku ngerasa aku bisa sendiri. Aku bisa explore sendiri, aku bisa kemanapun sendiri, aku bisa sendiri gitu. Tapi kayak maksudnya kadang tuh kan gini, kayak ada beberapa temanku yang juga sangat mandiri. Maksudnya cewek yang memang diajarin untuk mandiri, kerjaannya maju juga, bisa semua sendiri. Cowok tuh malah minder loh. Aku yakin pasti ada kok. Nah itu yang sekarang lagi aku mempelajari. Jadi memang orang tuaku tuh dari dulu mendidik anaknya untuk survival mode. Semua anaknya tuh modenya survival banget. Nah pada akhirnya semakin bertambahnya umur, kita belajar untuk mencari namanya, kalau zaman sekarang tuh anak-anak bilangnya adalah feminim energy ya. Untuk menumbuhkan sisi-sisi feminim yang itu yang dibutuhkan pria-pria. That's the reason why sekarang banyak hal yang aku lakukan untuk menumbuhkan rasa feminim itu. Biar aku gak terlalu survival banget nih gitu. Ya, biar nggak terlalu alpha banget jadinya. Bener, gitu. Jadi kalau ada cowok, meskipun aku iso angkat galon dewe ya, tetap kayak tiba-tiba buka botol nggak bisa, kayak aku rapuh bukain botol gitu. Ya tapi kadang kan juga ya gimana ya, pembawaannya kan harus benar-benar disesuaikan juga nggak sih? Itu yang harus dipelajari sih sebenarnya. Aku tuh ngeliat tuh, karena cita-cita aku punya pasangan konglomerat ya. Ya, Jadi itu ya pada akhirnya aku sekarang itu semakin belajar gimana caranya bisa ada di posisi wanita-wanita itu. Karena menurut aku menjadi wanita yang punya partner orang yang sudah levelnya berbeda, itu juga sebagai perempuan juga harus berbeda loh. Betul, dia harus menyesuaikan diri juga kan. Iya, dia harus benar-benar bisa menerima. Dia tahu gimana caranya mandiri. Karena pasangannya pasti akan sibuk sendiri. Tapi kalau misalnya pasangannya pulang, dia tuh bener-bener ngerasa ada pasangannya ini kayak pas, ngerti gak sih? Porsinya tuh bisa pas. Contoh Maya Estianty, dia tuh alpha loh kalau kita lihat. Betul. Tapi ketika dia sama Irwan, dia bisa ada manja-manjanya. Maya Irwan ada sisi manjanya, ada sisi kelinginya itu loh. Kadang soalnya dulu tuh aku punya teori kan gini, misalnya kayak kadang aku buat ngelok-ngelok no koncoku sing gak rapi-rapi ya. Itu kayak Astagfirullahaladzim bahasa Kristen apa? Ya Tuhan Yesus. Jadi kayak kalau memang pasti akan bikin minder gitu kan. Jadi itu pasti kalau kamu sukses bikin minder, kamu mau carinya siapa gitu kan. Kamu mau turunin levelmu untuk cari ya pokoknya lanang lah gitu. Tapi ya kamu pasti stres jalaninnya karena ngobrolmu gak akan nyambung. Atau kamu cari yang gimana? Misalnya cari yang ganteng sugih. Ganteng sugih ku gak golek sing pinter. Gak tahu. Bisa jadi gak nyari yang pinter dulu. Karena dia bisa mendapatkan untuk ngobrol intelektualnya bisa sama orang lain. Iya benar. Dia cari cantik dulu nih. Kadang cantik Barbie bodoh dikit gak apa-apa lah. Paling gak tolol-tolol amat. Terus akhirnya ya nek kon elek nggak ngerawat dirimu ya nggak bisa dapetin itu gitu ya. Atau ya kamu mau cari yang pinter aja, yang nggak ganteng-ganteng banget, dia pasti akan memilih ya yang sama-sama pinter sebenarnya. Tapi nek kalau kamunya cuman ego-egoan pinter-pinteran, ya dia capek juga. Bener. Kayak ya aku udah capek nih fight di luar, pulang harus fight lagi sama istriku ya nggak mau juga. Makanya kan harus bisa balancing itu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal komunikasi antara pria dan wanita, itu ada satu buku yang sudah aku baca. Nah, habis bacanya? Udah. Jadi memang kita itu dilahirkan berbeda. Dan sepatutnya ketika kita sudah punya relationship, sama-sama membaca itu biar kita tuh sama-sama mengerti. Pria itu memang hidupnya full dari logika, sedangkan wanita itu memang lebih perasa. Itu yang akhirnya banyak kita yang gak match. Ketika kita sudah ngomong kayak gini contohnya, kamu tuh gak ada waktu buat aku. Perempuan kan biasanya kayak gitu, kamu tuh sibuk, kamu gak ada waktu, kamu gini. Itu yang diomongin tuh rasanya. Sedangkan pria mendengarkannya, kamu kok komplain terus ya, kamu gak pernah merasa cukup, gak pernah merasa. Kan aku sudah pulang. Nah, cowok kan pasti gitu. Karena logikanya cowok, aku ini hidup untuk bekerja, goalsnya. Cowok itu mencapai goals, sedangkan wanita itu butuh setiap hari itu diisi hatinya. Itu yang memang harus
sama-sama mempelajari itu sebenarnya. Dan itu aku baru baca dan baru tahu teorinya setelah aku berpisah. Ya kadang memang penyesalan datang terakhir ya. Enggak, aku selalu merasa bahwa semua yang ada dalam hidupku tuh memang adalah yang terbaik, yang memang harus saya jalani dan lewati. Nah itu nggak semua orang bisa mikir kayak gitu sih sebenarnya. Kadang Itu kan proses sih. kayak menerima bahwa kalau itu nggak terjadi aku nggak akan jadi orang yang kayak hari ini. At some point aku masih akan balik gitu. Coba ya kalau dikala itu tuh aku nggak yang ngebet nikah. Coba kalau dikala, tapi pada akhirnya aku merasa ya kalau aku dulu nggak married, aku nggak divorce, aku nggak akan punya pola pikir yang kayak gini. Aku nggak akan belajar begini. Aku tidak akan bisa menjadi berkat untuk orang lain, untuk aku bisa ngasih tahu, untuk aku bisain kayak gitu aja sih. Memang prosesnya akan lama. Betul. Cuman kalau hidup kan kuncinya menerima toh. Karena kan nggak semua dalam kontrol kita kan. Iya, kalau kamu lebih banyak denial semakin berat. Kayak pintu harusnya ditarik, tapi kamu dorong, nggak akan buka terus. Tapi ketika memang ditarik ya harus ditarik. Kalau didorong ya didorong. Kelas. Beda ya, gila ya. Sorry 32 tahun loh ini. Ini nggak pernah loh aku ngobrol kayak segininya loh. Oh iya tak, karena aku mungkin sama kamu maksudnya. Nggak pernah, karena kan kita biasanya ayo Sam, bolamu Sam. Sama main padel. Hai kan. Nggak pernah lihat sisi yang lain lain dari seorang Nares. Orang nggak ada yang tahu sisi aku kecuali gitu ya? sisi padel. Karena itu yang kamu upload ya. Iya, karena aku lagi suka banget lagi. Tapi kamu coaching gak sih sekarang? Enggak, aku lo coaching padel cuma 3 kali. Aku kan nggak pernah coaching sama sekali nih. Iya, percaya. Emang diajari apa tuh? Coaching. Karena kalau aku backgroundnya tenis, jadi kan udah kayak forehand, backhand udah bisa. Paling bandeja, vibora, main gelas gitu doang sih. Jadi nggak tahu ya, karena kayak aku kemarin terakhir main nih sama anak-anak yang kalian ngajak aku itu kan. Iya, kan. Itu oke, ada yang sudah tahu nih nggak imbang banget. Aku jadi mau mukul biasa tuh nggak bisa loh, keluar terus aku bingung. Iya emang kayak gitu. Kadang tuh kita sejago-jagonya kita, misalnya mainnya sama yang maksudnya mau nge-fur itu malah beda. Keleru. Iya, emang kayak gitu. Emang gitu ya? Emang gitu. Kamu di reclub level berapa kamu? Gak tahu aku. Aku 2.0. Oh gitu ya? Aku gak pernah reclub kan. Oh iya benar. Kamu kan bikin klub sendiri ya. Namanya juga Bosem. Enggak gitu dong. Ya main aja. Oh iya. Ya cuman kemarin tuh ada yang, maksudnya aku kalau peringkat 1 terus yang ngupload itu gak mau ngupload standingnya gitu loh kemarin itu. Ini siapa nih? Oh kamu tak? Aku juga kalau standing 1 juga gak aku upload. Ya kan maksudnya yang bagian soalnya ngupload bula kan. itu bundar ya. Oh gitu ya. Jadi kan kadang kita hari ini bagus, besok busuk banget kayak gitu loh. Kemarin tuh aku sempat stres banget main padel. Gara-gara aku lagi panas-panasnya, ambis-ambisnya. Aku jebol mainnya. Semakin kita panas, semakin kita ngamuk-ngamuk, peringkatku semakin kalah. Udah hari ini kalah. Besok tak ulangi karena aku masih, kok aku kalah nih hari ini. Kalah lagi, kok aku kalah ya? Kalah sampai seminggu tak banting raketku. Serius aku kayak wah kayak gitu. Nah, tapi itu seminggu lawan orang yang sama beda. apa? Beda-beda. Muter. Aku saking karena ambisius ya aku. Kayak kok aku tumben sih jelek banget mainnya, besok main lagi. Kok tambah elek, besoknya main lagi. Gitu terus tambah kayak stres. Hari aku lama hiatus. Enggak sih lagi. Sebulan. Enggak selama itu juga. Terus baru main lagi. Main lagi fine. Bisa. Balik lagi. Soalnya aku kayak gitu. Aku dulu ya misalnya nonton bola, timku kalah. Apa sih kamu sukanya? MU. Wah. Ya paling enggak aku kan dari zaman keemasan ya sebenarnya. Iya. Glory Man United. Misalnya habis kalah. Kalau sekarang aku sudah enggak sebete itu, kayak nenjang goblok aja kan memang. Iya. Misalnya habis kalah, itu aku akan main game. Buat ngebales kalahnya tadi. Maksudnya kayak marah gitu ya. Tapi bagus dengan ngebalas itu, karena aku dulu punya mantan aku yang keluar negeri itu, dia sukanya Liverpool kan. Ya waktu itu kalah terus kan. Waktu itu sucks banget tuh Liverpoolnya. Dia bisa loh seharian marah ke aku karena Liverpool kalah. Padahal ketika liga main tiap hari kalah, ya tiap hari marah-marah ke aku. Ya maksudnya kayak aku butuh buang sih. Iya. Selalu butuh buang. Bahkan kayak sekarang misal meeting gitu ya, meeting aku bete banget sama meeting, aku gak mau pulang.
Aku nggak mau langsung pulang. Itu kemana itu kira-kira? Ya makan aja, makan nongkrong atau apa. Buka aplikasi Indomie Chat gitu? Oh enggak. Keluar duit ya nggak mau. cari yang gratisan ya. Nah pokoknya makan terus habis itu ya ngobrol. Misalnya sama yang sama-sama meeting, tapi paling nggak aku bisa ngobrolin, bisa buang kayak tadi itu gini. Iya, emosinya ya. Buang semua baru pulang. Karena ya ngapain gitu kan. Maksudnya aku pun sekarang kan membagi hidupku dengan jam ya. Kayak jam segini aku Di mau kantor. mikir ini. Bukan perkara aku di mana. Tapi aku cuman mau mikir itu doang. Jadi kamu ngajak aku ngomong lainnya kosong. Nanti boleh nggak? Otakku nggak di situ. Oh gitu. Bener-bener pas di situ. Kalau nggak gila aku sungguhan. Oh iya ta? Iya kan, maksudnya banyak banget kan yang makanya harus kan aku nggak tahu kan pikirkan. belum pernah menjadi bos banget yang kayak kamu yang usahanya udah banyak itu kan nggak pernah. Jadi kayak emang bisa segila itu ya? Karena nyampur gitu loh. Karena aku kan bahkan di kerjaanku aja ya. Aku kalau ngurusin, aku harus ngeliat angka misalnya, ngeliat report, terus habis itu ini buat nge-pitching, ini target apa segala macam, hitung-hitungan angka. Terus switch sejam berikutnya aku harus bikin storyboard, aku harus jadi sutradara. Itu kan kayak sisi otak yang happy berbeda. Gak sih? Happy, cuman kalau itu harus dikerjakan dalam waktu yang sama, otakku bingung ini mana. Aku harus mikir logik, harus mikir art yang mana. Kalau barengan kan nggak bisa. Aku suka tuh semakin banyak kerjaan yang ada, aku semakin happy. Ngerjainnya happy, cuman kalau harus mikir jadinya rancu. Beda. Pokoknya gitu. Aku happy. Iya. Tetap ngeyel ya. Ganti ya, tukar hidup sehari. Iya mau kalau kayak gitu. Cara keningnya lo gak apa-apa. Tukar hidup sehari tapi pas wayah yang gaji. Wah itu aku skip sih itu. Soalnya kan dulu orang tuaku juga pengusaha ya, ada usaha sendiri. Dulu papa mamaku PBF, pedagang besar farmasi gitu loh, distributor obat-obatan. Obat enggak. Obat-obatan. Jadi aku tahu ketika paling gak enak itu ketika mau bayar gaji, THR. Nah itu biasanya bapak ibu kadang apalagi kalau setahun 2 kali THR. Makanya Christmas sama Fitri kan. Oh, bukan ntar 2000 berapa sih, 2030 ya? Apa 2000 berapa itu yang THR-nya lebarannya 2 kali itu loh. Oh 2030. Oh itu sebelum kiamat kayaknya. Katanya kiamat 2 kali 2030. 2 kali tuh. Kan geser terus kan. Iya tambah maju. Nah, itu tambah pusing itu. Ya nikmati ya Sam. Kan aku cuma bilang Desember kan. Januari Desember berarti ya. Oh nice. Tapi aku gak pernah dapat THR sih. Kemarin doang pas di radio dapat THR. Iya kan karena bukan pegawai tetap. Iya aku lo pengen jadi pegawai tetap 9 to 5 gitu, aku pingin lagi. Ya, tapi kan kamu gak bisa ambil job. Nah itu minusnya. Cuman aku kayak ada rasa pingin. Jadi dulu pas zaman aku kuliah, itu kan aku kerja sama kakak iparku ya. Itu kerjanya juga 9 to 5 gitu. Aku bagian admin ini kayak kalian gini loh. Apa nih namanya? Creative Industry. Ya admin apanya? Maksudnya kerjaannya ngapain aja? Admin office, bikin quotation, invoice, terus ngubungin klien, cari vendor-vendor, bolpen, tumbler, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang ketemu, kadang-kadang juga slash PR juga, ketemu klien, kayak gitu-gitu. Itu pas kuliah tapi? Zaman kuliah. Bosen ya. Makanya pas aku dapat kesempatan untuk jadi freelance kayak menyenangkan sekali gitu. Ya karena kan waktunya kamu bisa atur sendiri kan. Iya, tapi sekarang lihat orang-orang tiap hari sibuk tuh juga aku iri. Irinya karena kayak mereka aku sibuk, aku enggak gitu. Karena jadi freelance tuh mungkin ada orang nggak mau cerita ya, kayak bingung mengisi waktu tuh ngapain aja. Ya karena kalau nganggur bingung kerja ya sambat kan gitu kan. Nah kalau misalnya aku seminggu kerja 1 kali nih, seminggu 1 kali. Lah sisanya aku ngapain? Makanya kan aku harus mencari hobi-hobi baru. Tapi itu fulfill. Apanya? Karena kan waktu yang kalau buatku, aku di posisi 24 jam kurang. Kayak aku merasa 24 jam ini kurang banget. Kalau bisa sehari 30 gitu loh. Enggak juga sih, tergantung ya. Kadang aku ngerasa cukup, kadang aku ngerasa kurang. Jadi aku selalu merasa kurang karena masih banyak hal yang jadi harus kerjakan tapi nggak bisa. Waktu buat keluarga juga jadi dikit. Kalau aku mengorbankan semua, tidurku yang nggak ada. Iya. Nah kalau kosong itu, aku kalau kosongnya kelamaan aku gendeng juga, kayak aku merasa useless sekali. Tapi emang tipikal Chinese nggak sih selalu ngerasa 24 jam kurang? Kok bisa Chinese? Kenapa? Aku rasis banget. Enggak, kayak teman-teman aku yang punya usaha tuh kayak merasa 24 jam tuh selalu kurang untuk mereka. Sedangkan kan pengusaha itu mayoritas Chinese kan. Tapi nggak tahu ya, aku ngerasa
Aku tuh sangat amat bangga, that's why aku pria-pria aku cari Chinese karena aku tuh suka kerja. Aku paling happy banget kalau diajakin ngobrol soal kerjaan. Aku paling suka diajakin ngobrol soal goals hidup. Sedangkan Chinese itu sangat amat futuristik orangnya. Oke, congcing banget ya futuristik. Congcing nemen, shung, numpak motor nging. Terus habisnya itu kayak Chinese tuh kayak apalagi nih? Aku harus ngapain? Itu aku suka banget lagi. Suka yang kayak gitu. Iya, kayak hidup kita tuh kan otak kita kayak kepake. Itu aku suka lagi. Makanya aku sangat amazed Chinese, Arab, ras-ras yang kuat ya. Itu mereka yang benar-benar kerja tuh kayak wah, edan sih. Karena mereka mungkin kalau ngomong rootsnya mereka kan merantau semua kan, Iya. berdagang. Jadi kayak mau nggak mau harus survive kan. Iya. Gitu. Nggak yang nyaman ya udah gini-gini aja. Iya, di zona gitu nyaman kan. benar. Jadi akhirnya fight terus gitu gak sih? Iya. Nah terus pas kamu kayak misalnya kosong nih, seminggu kosong. Oke, misalnya kamu ngisi olahraga pagi, siang, sore, malam enggak hoha. Iya, sering aku kadang-kadang haho tuh sering. Kadang aku ngapain ya? Olahraga, syuting kan aku masih ada syuting TV. Terus habisnya itu biasanya masih ada campaign-campaign yang harus dilakukan. Biasanya masih ada visit-visit. Sebenarnya enggak yang nganggur-nganggur banget dalam seminggu. Cuman kalaupun nganggur banget, ya aku biasanya tiba-tiba beli buku baca buku. Beli bunga ngerangkai bunga. Ngerajut. Gitu-gitu doang sih. Ya berarti memang nyari kan jadinya. Nyari kegiatan yang akhirnya mengeluarkan uang gitu. Ya kecuali ya kadang juga gini, maksudnya kayak orang tuh kadang bingung juga ngeliat aku kayak ini cek wah kene apa nambah, tapi aku masih haus untuk menambah lagi. Ya kan, aku tuh suka banget lagi sama orang-orang apalagi yang seumuran kita yang masih terus ngerasa haus, apalagi ya. Karena kan kita tuh perjalanan masih panjang ya. Iya kan? Kamu mau berhenti kerja hari doang umur berapa? Gak ada lagi, gak pernah kepikiran. Sama sekali, jadi sampai 70, 60 Iya, kalau masih bisa kerja aku akan kerja. Karena sampai sekarang mama papaku di umur 60 something, 64, mereka masih kerja semua. Dan aku merasa happy dan bangga sama mereka yang udah seumuran itu produktif gitu. At some point aku pernah nanya sama gini, karena aku tuh kan 3 bersaudara. Full cewek semua, dan kita tuh dari kecil sangat amat deket sama mama karena papaku tuh adalah tipe pria-pria Indonesia pada umumnya yang tidak bisa show cintanya ke anak-anaknya, ngerti gak sih? Yang masih ada jarak, kayak gengsi kayak gitu. Jadi kita sangat amat deket sama mama, dan mamaku adalah orang yang benar-benar pekerja keras gitu. Jadi dia kayak dari satu keluarganya dia yang cewek-cewek cuman mama yang suka kerja. Dan akhirnya tuh sampai sekarang yang bikin aku kayak jadi sisi ambisiusnya dapat dari mama, goalsnya dapat dari mama, ngerti gak sih? Karena kita hidup nih kan ngelihatnya kan sama orang tua juga gitu. Jadi contohnya kan masih di orang tua gitu. Jadi kayak happy. Malah justru kayak iya ya aku nanti tua ngapain, pokoknya kerja aja. Pasti akan kalau bisa bekerja yang bisa bermanfaat untuk orang. Makanya kalau sekarang aku mulai ngajarku tuh kan hitungannya aku nggak mencari keuntungan di ngajarku ya. Setiap aku ngajar misalnya kampus ngundang, Kak tapi budget kita segini gak apa-apa gitu. Kadang kalau misalnya Kak ini ajarin gini-gini tapi kita gak ada budget, gak apa-apa, it's okay. Karena menurut aku adalah dulu aku juga start dari mereka juga gitu. Setiap kita mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, kita pasti akan dapat hal jauh lebih banyak lagi. Dan ketemu orang baru. Iya, pasti. Aku masih sering juga sih kayak hunting gitu ke kampus jadinya. Kalau aku bahasamu ki hunting ki rada rancu ya buat saya ya. Iya kan kalau jadi pembicara aku hunting cari ada yang potensial nggak jadi calon karyawan gitu kan. Calon karyawan. Iya. Calon yang tak injek. Enggak gitu dong. Karena sekarang cari orang susah banget tuh. Emang iya. Susah banget. Karena orang kan ngomong ngelamar kerja susah, cari kerja susah ya. Lowongannya tuh banyak sebenarnya. Cuman orangnya yang ngelamar tuh tidak match kapasitasnya. Ngomongin itu ya, teman aku punya usaha minuman nih di Nganjuk. Nganjuk, oke. Jualan teh. Lucu banget, dia cerita, "Aku buka lapangan kerjaan ini loh. Lihat entah. Masa gini, Kak ada foto terbarunya?" Ada.
selfie bro, pakai tank top gini. Kalau kayak gini boleh pak, wanjay. Ada macam-macam. Terus habisnya itu kok nggak ada yang ngelamar aku kayak gitu ya di Nganjuk. Nganjuk kok gak on. Aku kemarin buka lowongan Nganjuk kok nggak ada yang dan gitu itu ya. banyak loh yang lucu-lucu kayak gitu tuh. Oh iya ya, kalau Menyenangkan. attitude minus itu banyak. Menyenangkannya kan kamu cuman waktu ngelihat dengar Iya. cerita ya. Cuman kan kayak kalau kamu hire jadi nggak menyenangkan itu. Aku sebenarnya sudah pernah punya pengalaman karena zaman aku kuliah itu aku sama mantanku yang dari SMA itu kita tuh punya warung kopi bareng. Jadi aku jujur aku kerja tuh dari SD. Kelas ya. Apain? Jualan apa? Jualan bikin kartu ucapan sendiri, handmade, aku tempel-tempel. Terus habis itu masanya udah habis, ganti jualan popcorn warna-warni, habis ya ganti coklat, custom, habis jualan tepa. Aku terus mencari tambahan uang saku sendiri gitu loh. Jadi pas aku zaman SMA sama awal kuliah tuh aku punya warkop sendiri dan itu aku mengalami bahwa sering keluar masuk kan. Iya. Pegawainya. Aku langsung kayak loh pegawainya. Dan itu stres banget sih. Kadang yang ini ngentet duit sampai sekian. Padahal kita kan ya udah semua konsep yang ada kita iniin gitu. Ngeras tahu susah suka dukanya mencari pegawai. Ya makanya kadang itu kan mikirnya yang berpendidikan mungkin lebih gampang. Enggak juga. Sekarang malah yang lagi banyak itu nipu CV-nya. Oh iya, diapain CV-nya? Ya diganti aja kayak pernah kerja di sini, padahal upgrade gitu ya. Padahal enggak. Dipikir kita enggak kenal sama bosnya satu sama lain kan bisa Anjay, dicek. level bos emang berbeda, bro. Ya enggak, maksudnya kan teman-teman semua sendiri kan. Tinggal dicek iya. aja, beneran enggak gitu. Ya benar-benar banyak tuh ngawur sih. Kayak yang sekarang paling banyak aku lihat tuh ngawur. Jadi dia pengalamannya apa, kuliahnya apa, ngelamarnya ngawur, pokoknya aku kerja. Tapi kalau misalnya kamu nih sebagai bos, mau nggak menerima calon pegawai yang tidak punya pengalaman apapun? Nggak apa-apa, aku ngelihatnya gini, aku kayak sekarang nih lagi rekrutmen ya. Aku kan nggak bisa nginterview semua nih. Aku cuma lihat fotonya. Tolong fotoin aku full body. Oke. Aku mau ngeliat mukanya tuh istilah tek apa enggak. Fisik nggak sih mainnya kalau kayak gitu? Enggak, dia kayak matanya tuh ngelihatnya tuh tajam apa enggak. Kalau dikasih pisau gini tajam banget tuh. Ya kayak apa ya? Kayak penuh gitu loh atau kosong gitu. Oh. Nah, itu akan nggak bisa loh. Orang tuh ngeliat aku tuh kayak kadang pinter tapi kadang ya intinya dijak ngomong, di brief itu bisa ngerti apa enggak. Tapi itu selama ini ya setelah 1000-an CV yang sudah lihat. Ya mungkin karena udah ngelihat itu banyak ya. Jadinya kayak ini enggak bisa nih. Ini orangnya enggak fight nih. Jadi ngelihat foto aja. Kalau kayak aku gini tuh kira-kira di Ulf ini masuk kemana Pak? Ya kalau belum selfie tank topan toh lagi. Mau pikir aku mau nganjuk. Soalnya nganjuk kota angin. Jadi Iya harus semriwing gitu ya. Ya benar-benar apa ya, kelihatan enggak full aja gitu. Terus akhirnya aku enggak mau kayak gitu karena di sini kalau orang kerja kreatif karena pressure ya. Nah kalau udah kelihatan hawa-hawa itu pressure enggak akan bisa. Enggak akan kuat ya mereka ya. Karena kita ngebrief dia enggak ngerti, tapi ngomongnya iya. Aku tuh kemarin habis event tuh kayak gitu loh. Ada memang kadang-kadang brain rot ya kalian namanya ya, kayak tumpul otakku. Jadi aku habis brain rot. Iya. Kelihatan kan? Brain rot. Jadi aku habis event seharian udah capek banget, masih lanjut event selanjutnya. Itu pas aku di briefing untuk event selanjutnya, orang ngomong itu del gak masuk sama sekali sama aku. Sampai akhirnya aku bener-bener ambil nafas, tenang, baca langsung tiba-tiba ayo naik sekarang. Bosnya udah minta on stage sekarang. Itu aku masih kosong. Dah cuman model bismillah aja lah gitu. Iya, tapi kan kamu ada adrenalin di atas dan experience, akhirnya ya jalan aja toh. Tapi kan tetap dedel. Awal mulanya di briefing tetap gak masuk. Iya, tapi kan karena maksudnya kamu sudah capek gitu kan. Iya. Ada kondisi yang menyebabkan kayak gitu. Ya semua orang pasti ada gitunya lah.
Cuman kan ada yang memang base-nya ya nggak bisa aja. Itu nanti kalau di psikotes ya, tes IQ apa segala macam itu nanti akan keluar. Oh ini memang. Berapa tes IQ kamu? 85? Tebak aku berapa IQ? Ayo. Yang akunya 150 taunya 85. Ya kan lagi stres. Oh iya stres. Habis lagi grieving ya. Grieving. Kamu berapa IQ-mu? 145. Ketok botak makanya. Kebetulan tesnya pasti ada rambutnya. Oh, habisnya itu langsung luluh ya. Luluh. Aku dulu paling tinggi aku tes IQ ku 125. 125 itu pas kapan? SD. Kayaknya SMA juga tes deh 100 sekianan. Itu yang terakhir aku enggak dong, terakhir aku SMA tes tuh maksudnya kuliah tes lagi. awal. Oh, kuliah tes lagi. Kan aku universitas terbaik se-Surabaya ya, mohon maaf. Apa tuh? Erlangga. Oh. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, emang aku sombong kok. Sombong ya, enggak apa-apa. Masuk ke situ susah. Oh, tambah lagi aku jalur SBMPTN, tes tulis. Dulu aku nggak mau sih masuk negeri. Banyak kok teman-teman aku yang nggak mau. Biasanya memang yang udah kaya-kaya nggak usah, ngapain kamu gitu kan. Aku tuh kan juga gitu. pas-pasan. Jadi ya udah cari yang murah. Ya karena dulu aku dipaksa dokter kan awalnya. Oh iya, dokter apa? Ya SPKK, spesialis kelamin, kulit dan kelamin ya. Nggak mau sih, aku lebih nggak mau sih itu. Kenapa? Yang ngelihat titik orang banyak, sama lihat kulit blodoking ngono kayak ya boleh nggak usah karena nggak mau aja. Kan papaku kan dokter. Oh sumpah, oh pantas kamu WS ya. WS. Wong soge. Papaku dokter, terus mamaku sipil, anaknya komunikasi kan. Sipil tuh pegawai sipil. Teknik sipil. Oh sorry. Ibumu nukang. Iya kebetulan mandor. Oh ya pinter ya berarti kalian ya. Kan tapi jomplang kan aku masuk komunikasi akhirnya. Nah ya memang dulunya dipaksa. Ditentang gak? Iya. Terus kamu masih ngeyel? Dijadiin, harus dokter kan. Terus aku sengaja tak IPS-in lah. Supaya gak bisa. Ternyata kalau pure blood itu masih bisa lagi anjing. Emang. Terus gimana caranya supaya enggak ya? Karena aku gak mau udah. Bener-bener gak mau. Karena aku mikirnya gini, aku tuh selalu kalau aku memang mau bangun kapanpun aku bisa bangun. Tapi aku gak bisa bangun tidur kalau memang gak kepengen bangun tidur. Hah? Jadi kalau tengah malam ditelepon, ini ada pasien gini, kamu mau telepon aku ratusan kali aku tidur. Oh iya, tapi kalau memang kamu mau bangun ya bangun. Ya, misalnya kayak sekarang nih syuting, callingan jam 2, ya bangun aku karena sudah tak alarm kan. Emang dalam diriku niat bangun. Ancan kabeh wong ngono gak sih perasaan? Tapi kalau dokter kan enggak. Kamu lagi di rumah tidur atau ditelepon ini ada emergency apa berangkat. Bapakmu gitu ya? Iya. Bapakmu dokter apa sih? Radiologi dia. Oh iya. Dia udah enggak ngelewatin udah enggak ngelakukan itu lagi ya kalau sekarang. Cuman waktu itu akhirnya papaku mau tuh karena ada temanku papanya ya intinya kritis tengah malam, ngedori tonggo yang dokter enggak bangun. Dia nelponin aku. Padahal temen yang maksudnya punya nomor rumah lah. Jadi dia bisa nelpon rumah sebenarnya. Tapi nelpon HP ku. Di Sabtu mau ke Minggu nih malam ya turu aku. Bangun-bangun kok 160 kali telepon iki apa? Tak telepon balik, bapaknya mati. Sudah gak ada. Ya, aku gitu kan sih. langsung tak datengin terus aku bilang, "Kenapa kamu gak telepon nomor rumahku? Paling enggak bapakku bangun." Iya. Ya sungkan. 112 belum ada ya waktu itu. Ya mungkin GoPo ya. Ya mungkin GoPo, terus ya wes pokoknya siapa sing kepikiran aja dia telepon. Ya udah akhirnya bapakku ya memang nggak iso hari ini gitu. Iya sih memang kalau dokter tuh tanggung jawabnya memang sangat amat besar sekali sih. Cuman kalau misalnya waktu bisa diputar, aku mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter kecantikan. Uangnya banyak Pak sekarang. Gila orang punya klinik. Kadang klinik kecantikan kan nggak selalu dokter ya. Base-nya. Mereka itu kebanyakan yang punya itu bidan kadang. Bisa, perawat bisa. Iya, bidan, perawat. Apoteker juga bisa. Karena dia ngeracik obatnya kan. Nah itu rada serem. Cuman yang kebanyakan memang bidan sama perawat. Yang akhirnya mereka belajar untuk kayak injeksi-injeksi di wajah gitu. Kaya-kaya loh. Apalagi kan sekarang juga dipakai money laundry ya. Jadi I like gitu. Duitnya. Iya. Kerjanya kalau salah sekali ya lumayan sih. Cuman kan aku klinik kecantikan yang biasa aja, nggak sampai kayak Tompi, dokter bedah plastik, estetik gitu, nggak kayak terlalu tinggi.
punya klinik kecantikan aja udah cukup aku. Kemarin sih ya hampir, tapi masih proses ya. Kamu? Kerja sama. Oh. Ya, aku kan direktur klinik juga kan. Gila sih Sam. 24 jam gak Tuh. cukup. Kapan ya aku ngomong aku direktur gitu. Aku Ya kan lebih di kayak karyawan aku itu. direkrut. Direktur kan karyawan, di Iya. hire untuk ngurusin kan gitu doang. Ya nyari kerja sama, ternyata duit-duitnya itu bukan dari yang facial yang biasa-biasa. Semakin Enggak. tindakan makin gede, sekali doang itu udah marginnya gede banget. Lah iya kan, karena misalnya kayak gini, botox nih dijualnya per satu titiknya misalnya berapa, total satu muka 4 juta. Padahal untuk ampulnya sendiri itu cuma berapa ratus ribu. Betul. Berarti kan 3 jutanya sekian untuk tindakan, berarti untuk Ya pemasukannya, jasanya dia kan. Makanya nice banget loh itu. Sekarang ada skin booster, eye booster, ada botox, tanam benang, tanam saham, tanam emboh apa maneh. Tanam mayit. Makanya enak sekarang itu. Ya memang salah satu yang cuan kan, karena dan habis ini kan wellness kan, orang nyarinya wellness doang sih. Kreatif, ekonomi kreatif sama wellness sih kalau menurutku. Aku pingin sekolah lagi sebenarnya. Kok niat sih? Masih pingin. Cuman rada kepikiran masih bisa gak ya? Aku pingin masuk ambil hukum. Karena faktanya banyak banget orang Indonesia yang tidak paham masalah hukum, khususnya perceraian. Apalagi untuk perempuan-perempuan yang sekarang semakin banyak ditipu dalam tanda kutip sama mantan pasangannya gitu. Ditipu gimana paling sering? Ya misalnya kayak harusnya dapat hak anak sekian tiap bulannya tapi nggak dibayarkan. Itu kan sebenarnya bisa ditindaklanjuti. Hak asuh anak yang harusnya jatuhnya ke ibu tapi tidak ke ibu itu juga sebenarnya bisa di fightkan lagi. Nggak usah senyum Sam. Banyak sebenarnya kayak gitu-gitu yang miris untuk aduh sayang banget sebenarnya bisa gini gitu loh. Aku tuh males aku S2 lagi. Sekolah gitu males. Ya iya gimana, orang kamu kerja biasa aja kamu udah capek ya toh. Nggak kayak aduh tugas lagi. Nah, aku dengerin orang lagi. Terus yang bikin males tuh kadang aku sudah lebih tahu daripada kamu. Itu yang aku bete. Nah itu kayaknya kamu kesombongan. Ya kadang kan gini, aku kan misalnya datang ke kampus apa segala macam ya. Akademisinya itu dia cuman lihat di buku gitu loh. Ya. Dia nggak tahu prakteknya kayak gimana. Terus habis itu ngomong bahwa teori dia pasti benar. Padahal variabel di luar tuh kan belum tentu itu. Gitu. Kayak kamu kakek dolen. Gitu ya. Kalau anak kuliah kan bilangnya pasti kamu kayak mainmu kurang jauh. Nah kamu kejauhan, ayo pulang Sam. Mulai turu. Ya nggak tahu ya, mungkin kan karena apa ya? Ya kakean dolen ya bisa jadi. Banyak ketemu orang sih sebenarnya. Benar, kita tuh semakin banyak ketemu orang akhirnya bisa belajar, mengambil pembelajaran dari hidupnya orang masing-masing. Ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Nah, kamu kan juga, maksudnya kamu olahraga yang baru-baru gitu tuh ketemu jadi koncoan orang banyak gak sih? Iya, aku dulu introvert banget kan. Sekarang aku sangat amat ekstrovert tiba-tiba. Enggak, maksudnya perubahannya itu enggak capek gitu jadinya ketika orang banyak kenal. Enggak, aku happy. Kadang kalau di sana juga nggak ngomong terus-terusan, enggak. Cuman aku kadang sekarang butuh ketemu orang baru, lebih fun aja gitu. Karena kayak ngobrol, tahu ini kenalnya apa, menambah relasi juga pada akhirnya kayak gitu sih. Kayak penting sih zaman sekarang kayak gitu. Soalnya kalau kita di rumah aja mau ngapain, Bo? Nah. Aku dikasih, jadi gini, pas aku menikah, aku kesempatanku untuk berkarya minim. Jadi karena di rumah. Karena aku di rumah, ada batasan-batasan waktu tertentu. Ketika aku sekarang sudah sendiri, otomatis aku akan mengambil semua hal kayak kasarnya balas dendam tanda kutip ya. In the good way yang pasti. Itu ya dengan ketemu orang baru, kenalan ini. Jadi melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Karena aku yakin, aku percaya one day ketika aku married, aku akan kembali ke masa tanggung jawabku di rumah gitu. Jadi aku harus menghabiskan sekarang biar nanti aku sudah tenang. Mumpung sekarang ada waktunya bisa dimanfaatkan gitu kan. Karena kan aku gak pernah tahu tiba-tiba jodohku datang kapan. Meskipun aku tiap hari kayak ya Allah jodohku mana gitu. Mana nih Cina-Cina nih. Kokoku ada, kokoku nganggur. Gak tahu. Kamu gak punya adik buat Ucup kita? Aku punya adik perempuan tapi gak mau sama Ucup ya. Ucup followingnya wedok KB loh.
Sepurane Cuk ya aku mang wis nice terus Cuk. Karena Aman, ya? ada worry kalau sama pria-pria kayak gitu zaman sekarang kayak no gitu. Sekarang tuh banyak loh orang-orang kabar micro cheating apa segala macam kan kayak Menurutmu micro cheating itu sampai kayak apa? Em, Yang maksudnya melewati batas lah ya menurutmu. udah chatting interest. Chatting interest tuh kayak apa? Interest enter. Enggak. Kamu lagi apa? Hari ini gimana? How was your day? How was your life? Ya, menanyakan gitu. Iya, menurut aku nggak perlu. Kalau kamu udah Oke. punya pasangan nggak usah membuka pintu. Dulu ini tuh semua berubah. Dulu tuh circle aku kan anak-anak radio aku sangat amat open ya. Oke. Dulu kayak itu biasa aja, itu biasa. Oh, setelah aku melewati semuanya kayak oh iya, ketika memang sudah menikah memang kita sebaiknya menutup semua pintu. Karena ketika itu pintu celah kebuka sedikit, tikus bisa masuk. Oke. Awalnya tikus, nanti lama-lama semakin besar gitu. Oke. Jadi itu batasnya di situ ya. Iya. Pokoknya kalau ngomong yang penting-penting aja, nggak usah nanyain. Nggak usah nanya, nggak usah curhat. Itu curhat itu Pintu ya. wih gitu ya. Nggak usah nanya, nggak usah curhat. Kalau bisa nggak usah main sosmed lah. Ya kalau nggak usah main sosmed ya jangan lah. Loh, iya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, karena berarti kamu cari orang yang nggak aktif di sosmed. aktif. Aku nggak pernah, aku tuh nggak seposesif itu. Aku tuh nggak pernah nyuruh, nggak pernah satu kali. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya intinya setelah aku dewasa, aku nggak pernah kayak unfollow ini. Aku nggak suka kamu ini. Nggak pernah. Kayak udah biarin aja. Karena mamaku selalu bilang, cowok itu ibarat kayak pasir di tangan. Semakin kamu genggam, dia akan keluar Makin sendiri. Kalau kamu biasa aja, dia akan steady gitu. Jadilah orang atau wanita yang seperti wadah pasir. Terima aja. Kalau misalnya pasirnya keluar, ya buangan ke sana. Sebulan menyisa. Makanya. Yang penting ngambil pasirnya di tempat yang benar kan. Biar nggak pas diambil ono telek kucing dari bawah. Bener kan, itu. Masalahnya kan kita kalau analoginya kayak gitu gampang ya. Padahal kalau kayak gini kan kelihatannya baik-baik tapi ternyata mengandung tai-tai. Soalnya tadi pasir, masalahnya pasir di mana gitu. Gitu. Berarti nggak boleh sama anak kota, soalnya pasir Nggak mesti gitu. loh. Anak desa itu kadang hidupnya justru vavavum. Ya sekarang tadi makin parah. Oh dari dulu. Misalnya kayak nganggur gitu loh. Cepatnya banyak waktu jadinya akhirnya gitu dari gak sih? dulu itu memang kita kan mikirnya anak desa itu polos-polos. Enggak, malah semakin desa itu semakin liar. Apalagi mereka di desanya udah liar dibawa ke kota. Makin gak karu-karuan. Makin gak karu-karuan. Karena mereka culture shock kan. Sedangkan orang konak jahat. Orang kota. Ya emang mereka konak mungkin. Memang. Emang orang konak di desa dan di kota ada. Nggak cuma di kota, nggak cuma di desa, dua-dua ada. Orang kota itu kayak udah biasa kan. Aku gak ngerti. Ya kayak tahu batasnya jadinya. Iya. Kalau mereka kayak tiba dari yang semua tertutup tiba-tiba semua pintu terbuka tuh kayak pengen dicobain masuk semua gitu kan. That's right. Ya kok tadi di awal udah bilang aku soft spoken loh. Emang saking softnya tuh sampai kepleset. Itu gak kepleset kecekur itu. Teles kebes. Nah kamu sekarang kayak kamu ngeliat hidupmu ke depan, kamu planmu mau ngapain? Pokoknya cita-citaku tuh simple banget. Cita-citaku tuh ada banyak. Kalau misalnya dari karir, semakin bagus karirnya. Bisa dipercaya sama banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau dari karir ya. Kalau dari goalsku itu basically simpelnya adalah aku cuma pengen punya keluarga. Which is aku mau punya pasangan yang bisa kita sama-sama berjalan dan bertumbuh bersama, saling support satu sama lain gitu. Punya anak lagi? Itu masih aku pikirkan. Karena dari yang sudah bertemu dengan orang yang sudah punya anak, berpisah kemudian punya anak lagi, itu bisa menimbulkan kecemburuan. Buat sampai aku sekarang
aku masih merasa anakku tuh cuman band, one and only band, dan sampai kapanpun one and only band gitu. Karena pasti ada rasa penyesalan, rasa bersalah ke anakku kayak, oh sorry ya, ibu nggak bisa jadi ibu yang baik, yang bisa mempertahankan semua, yang bisa kayak membuat kamu nyaman dalam keluarga gitu. Karena rasa penyesalan itu ada, akhirnya membuat aku, kalau aku kebayang beberapa tahun lagi aku punya anak lagi, pasti Ben ngerasanya kayak aku tuh dari kecil udah gak sama ibu, kok ibu sekarang punya anak lagi yang si anak ini bisa terus-terusan sama ibu, ngerti gak sih? Ya paham. Aku gak pingin kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, aku akan berusaha untuk sampai kapanpun anakku Ben aja gitu. Oke. Ya berarti kan perlu dikomunikasikan juga aku, kan. Iya, mengkomunikasikan ya, makanya semua tuh kan pertimbangannya ada banyak ya. Apalagi kalau dulu kan pikiran ceteknya adalah punya anak, habis merit punya anak gitu. Padahal setelah melewati semuanya, satu, anak gak pernah minta dilahirin. Dua, pada akhirnya anak itu akan hidup berdasarkan dari ambisiusnya orang tua. Padahal anak itu punya jiwanya sendiri, punya tugasnya sendiri, dilahirin sama Tuhan untuk apa. Yang ketiga, tanggung jawabnya kita, apalagi semenjak kepemerintahan kayak sekarang, kayaknya makin berat gitu. Jadi ya kalau mau punya anak sekarang kayak bener-bener harus dipikir mateng-mateng, positif dan negatifnya, karena sekalinya mereka lahir, mereka ada, tanggung jawab kita tuh benar-benar sampai akhir hayat gitu loh. Ya kan. Apalagi kalau perang dia yang ngerasain, kita mah udah tua. Nah kalau misalnya harus perang, harus wamil, harus apa, aku aja sekarang itu semenjak Iran Amerika lagi rame, aku tuh kayak gini, one day kalau misalnya nih amit-amit beberapa tahun lagi beneran perang, aku mau ngapain ya? Aku jadi nurse, mau nanam pohon, jual cengkeh, apa? Aku jual ngapain? cengkeh nggak ada yang beli. Oh di sana udah ada cengkeh ya? Enggak, maksudnya kan semua perang. Ya kan kamu dagang itu jangan cashnya orang sudah nggak ada, habis. Jadi nggak punya kemampuan beli, kamu punya barang. Oh pelihara ayam kali, aku tiap hari ngambilin endok. Ayam endok ambil lele di galon ya. Iya bapakku coy. Tapi aku pingin punya ayam di rumah, karena bude aku yang di Jogja punya kandang ayam gede banget. Tiap hari ngambilin beban, tiap hari ngambilin telur ayam, menyenangkan loh. Dia nggak pernah beli telur ayam. Dia malah ngejualin telur ayam 1 hari 1 kilo, lumayan loh. Lumayan. 26.000 kali 30. Lumayan. Berapa tuh ya? 20 kali 3 aja udah 600. 780. 780.000. Matematika aku gak busuk-busuk amat kok. Dulu aku anak sempoa. Sempoa dulu kamu? Sempoa. Sampai umur berapa? 6 bulan. Kalau sempoa 6 bulan udah ganti yang cuman gambar doang gak? Udah ngawang aku dulu. Ya maksudnya kan dari sempoa tuh biasanya kretek-kretek, terus habis itu ganti yang ada kayak gambar, ada garisnya gitu. Terus itu sudah buang? Buang. Tambah kurang kali bagi? Iya udah. Akar? Udah. Soalnya dulu 6 aku bulan kok cepet. Culture shock. Aku kan dulu kecilanku di Bali. Ikut papaku dinas kan di Bali, terus habisnya itu aku pindah ke Jogja. Di Bali itu kan memang slow living ya. Skui kalau aku bilang. Iya. Lebih slow daripada slow. Pendidikannya pun juga sangat skui. Terus habis itu aku pindah ke Jogja yang itu adalah kota pelajar. Aku kaget karena tiba-tiba di sekolah itu, aku tuh kan kelas 3. Ada pelajaran mencongak setiap pagi. Matematika, pokoknya semua pelajaran tuh mencongak. Lah teman aku, 3 kali ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Anak-anak tuh pada gini-gini, aku sampai gini. Anak-anak tuh ngapain kok gini-gini. Nilaiku tuh selalu jelek. Habisnya itu aku bilang mamaku, dan mamaku dipanggil sama, aku ingat banget beliau adalah Pak Yusuf, karena aku ada dendam sama aku sakit hati banget. Aku di ini loh, jambangku. Saya tuh mencongak loh, bukan mencongok, kok kamu gak bisa gitu. Aku gak ngerti, orang aku anak pindahan tiba-tiba harus satu level sama mereka. Akhirnya aku les sempoa. Tapi 6 bulan bisa sampai segitu cepet loh. Aku emang pintar basically. Tadi ingat tes tulis SBMPTN. Iya kelas. Pintar aku dulu tuh. Kelas 3 ya. Soalnya karena aku dari TK deh kayak.
Ya kan kamu Sempoa. Chinese soalnya. Gak ono urusane. Ada temenku rata-rata Chinese belajarnya apa, Ngowene sempoa, kabeh. kumon, piano, itu udah bulu Aku tangkis. gak kumon. Ya either itu, pokoknya bahasa Inggris, matematika tuh harus jago, bulu tangkis, musiknya piano. Udah, iku wis template. Ngono ya, Iya. template Cino. Asian parents itu tuh Apa kayak agak iki lho, apa harpa Cino sing iya itu juga bisa sebenarnya, tapi nggak, pasti kebanyakan piano anaknya. Karena ngomongnya basic ya, maksudnya Iya basic music. basicnya. Enggak tak bantah karena tak lakoni juga semua. Nah kan aku juga ada teman-temanku yang lain juga sama. Ya, karena aku merasa banter banget, maksudnya kayak dengan ada sempoa, aku kelas 2 kalau nggak salah. Pertama kali diajarin kali-kalian di sekolah, gurunya nulis soal toh. Dia selesai nulis soal, ya coba kerjakan, aku sudah langsung ngumpulin. Wanjay, Karena kelas. apalan tuh. Oh iya benar. Kali-kalian kenapa apalan? Iya aku juga dulu tiap hari tuh aku dibedek-bedekin sama mamaku. Mamaku juga galak ya, kalau misalnya aku nggak bisa tuh buku lempar ke muka. Jadi aku tiap hari tuh kayak gini, misalnya udah dijemput mamaku nyetir kan. Perkalian 3 kali 1, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9 gitu. Ya, sekarang anak masih digituin gak sih? Enggak, Oh ya kan? banyak anak sekarang gak hafal perkalian kan? Nah iya itu makanya. Loh. Oh kamu gak dibedain gitu dulu ya? Ayo coba kamu 4 kali 7 iya. berapa yo? 4 kali 7. Oh iya bener. Dia tahu soalnya dia Chinese. Emang sempoa deh gini-gini. Era-eranya masih dibedain. Sekarang anak-anak enggak sih. Makanya Dulu kayak- aku ada peta buta. Kamu ada kan peta buta? Ada. Isa kamu? Kalau Ada ini tuh. peta buta. Bisa. Dulu bisa, aku sekarang enggak. Geografiku jelek banget lagi. Dulu aku emang ngapalin negara, Iya bendera kan dulu. Iya kan kita repul-repal kan dulu itu. main tebak-tebakan itu. Iya. Dulu tuh sikap sempurna mau pulang. Pertanyaannya. Nah, enggak diem enggak mulai mana. Kalau nggak diam nggak pulang, kalau nggak bisa jawab nggak pulang. Terus aku dulu pernah nggak bisa tuh aku kayak mau nangis kayak udah nggak pulang, aku ngerasa kayak goblok gitu. Teman-teman kan di depan kelas udah nungguin. Gini, nggak bisa, dia tinggal berapa orang kayak gitu. Ya, tapi dulu pengen pulang ya. Begitu aku SMP sudah nggak mau pulang sih. Iya sih, aku juga SMP aku lebih banyak main sama teman aku, Rizkia, nongkrong di rumahnya dia, rumahnya di Ketintang. Kutisari. Iya. Dulu tuh sempoa tuh ya, kan ada tugasnya yang ada bukunya itu tuh. Kan mesti dimeniti gak sih? Sambil nonton tinju. Jadi bapakku ndelok tinju, teng. Oke, garap. Wanjay. Selesai, berapa ngelihat menitannya tinju. Ya wis. Oh di rumahmu gak punya timer dulu? Kan kamu orang kaya gak duwe timer. Gak duwe stopwatch. Gak duwe. Tapi kamu punya Alphalink gak? Aku punya loh Alphalink. Gak punya aku, miskin berarti aku. Aku lo jual handphone demi beli Alphalink dulu. Gak punya aku Alphalink. Oh iya? Gak punya. Dulu tuh aku tuh punya handphone. Terus habisnya itu teman-teman aku tuh beberapa 2 orang tuh punya Alphalink. Terus habisnya itu mereka kayak, kamu punya Alphalink, aku pingin. Akhirnya aku jual handphoneku demi Itu Alphalink. SMP ya? SMP aku. Jual handphone demi Alphalink coy. Terus akhirnya Gembelan. anak-anak bisa chat-chatan, bisa SMS-an, aku gak bisa. Paling Pokoknya gak aku kamu punya Alphalink. pokoknya kamu rumus-rumus nang kono. Iya kan artinya ini, games ada apa di Alphalink itu bisa aku. Aku gak pernah punya, tapi kan ada yang kayak harus punya Alphalink gitu kan. Aku malah kelas lain. Hah? Sumpah aku gak ada sih, tidak ada yang mengharuskan itu. Maksudnya kayak Kan ini aku sekolah ngerjain aku sambil negeri. Alphalink gitu. Kayaknya pernah kayak gitu deh aku. SMP apa SMA? Kamu gitu. SMP mana? Petra, Manyar. Oh sogeh terus ya. Kamu gak pernah kekurangan ya hidupmu ya? Nggak ngono, itu kan tes masukku. SD ku elek SD ku. Enggak, tetap enak hidupmu pasti. Itu bisa. umi apa ya umi iki? Lah iya makane. Oh. Nah, dulu SD ku elek karena aku kemudahan toh. Oh, kamu kemudaan? Kan 95 kan aku. Heeh. Cuman kan ikut angkatan 94 sekolahnya. Oh, kamu ikut angkatanku? Oh, malah aku padahal 94 yang kemudaan juga loh. Bulan apa sih? November aku. Nah, ya kan aku Januari 95. Oh iya ya, unda-undi ya kita ya. Tuh, terus kayak keliling sekolah-sekolah ditolain semua, suruh ngulang TK lagi kan. Iya. Tapi aku dulu masuk sih karena aku dulu TK-nya adalah TK internasional. Karena kan aku di Bali, Raja Muna. Ya kayak jadi toleransi gitu. Iya, jadi kayak ya udah aja gitu. Makanya aku bilang pendidikan di Bali tuh slow banget.
Terus aku juga bersyukur aku sekolah di Bali, akhirnya aku bisa background base. Pokoknya aku bisa pernah menjadi minoritas. Jadi dulu pas pelajaran agama Hindu aku keluar jadi minoritas, terus aku dibully sama teman-teman aku, nggak sembahyang, akhirnya aku ngafalin doa mau pulang, Om Namah Shivaya, tuh kayak gitu tuh aku ngafalin karena teman-teman aku kayak, nggak bisa berdoa kayak gitu, makanya sekarang aku sangat amat toleransi sekali orangnya. Ada amin saudara-saudara. Amin. Ya tapi karena memang gitu loh, aku misalnya ketika di Petra mungkin karena kan aku nongkrong di luar juga kan sama anak gereja, masuk di Tambak Sari, mainku di sana kan. Terus di sekolah kayak waktu itu mau UNAS, terus ada guru tuh yang ngomong gini, kita biasain ya kalian dipanggil Mas Mbak ya, karena yang jaga UNAS kan akan dari guru sekolah lain. Kita biasain ya. Emang kamu di sekolah kalau nggak dipanggil Mas Mbak dipanggil apa? Ya panggil nama aja kan sebenarnya. Koko Meme. Enggak ada, panggil nama aja. Oh, Koko Cuman Cece. kan pasti akan, mereka kan nggak kenal ini siapa kan. Jadi kan pasti, Mbak tuh tolong ini kan. Loh, gitu kan. Bentar. Sekolahku negeri. Mas, jangan kayak gitu ya, Mas. Kalau di sekolahmu manggilnya? Kalau nggak kenal. Nggak kenal. Ngono paling nggak ada. Koko, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Kalau adik kelas ke kakak kelas kayak gitu, Koko Cece. Oh, nggak ada. Manggil kamu juga Koko kan, padahal tuh anakku. Nah, pokoknya menurut aku suruh? Semua Cina itu Koko sama Cece. Dulu nggak ada. Terus mereka kan di tes itu kan, ada satu yang kayak, Mbak kamu jangan gitu. Mbak pikir aku babumu tau nggak? Iya, banyak yang nggak suka dipanggil Mbak kan. Kayak waktu itu aja yang sempat viral, don't call me Mbak. Iya kan? Nah, aku malah proudly present aku Mbak loh. Aku dipanggil Mas, panggil apa aja terserah. Mas Sem? Anjay. Mas Sem. Kan diwolak-walik podo. Oh iya bener, ada Sem ada Mas, bener. Aku lebih suka dipanggil Mbak daripada Cece. Cece silakan. Bukannya aku nggak mau ya, cuman lebih kayak blok nong ini ngono tuh. Mbak punten, mata saya ini segini masih dipanggil Cece tuh gimana gitu. Kalau kakakku tuh memang sipit, jadi memang keturunanku tuh ada kayak Chinese-nya juga gitu loh. Dari mana? Dari mama. Jadi mama itu mix. Keluarganya mix. Background bapak ibuku tuh nonis semua. Mamaku Katolik, papaku Kristen. Terus mereka punya panggilan Tuhan masing-masing. Akhirnya mereka masuk Islam, ketemulah di kampus, mereka menikah. Nah anak-anaknya otomatis kan semua muslim dari lahir. Tapi kita punya cobaan-cobaan kayak dipanggili sama Tuhan Yesus sama Papa J. Nah. Kakak aku pernah dipanggil Papa J dengan caranya sendiri. Tapi akhirnya waktu itu sempat goyah, tapi nggak jadi sampai sekarang masih muslim. Aku yang dipanggil Papa J berkali-kali. Mimpi adalah kunci untuk kita. Dari mimpi. Setiap aku gak tenang yang datang selalu Papa J. Tapi maaf, aku masih bingung. Ini Papa J Kristen apa Katolik? Aku gak nanya. Jadi aku bingung nih, aku harus ke Kristen atau ke Katolik. Jadi aku Islam aja. Ya coba dibaca nama Samuel tuh di miss call 3 kali gak ngerti. Maksudnya? Ceritanya gitu, di miss call 3 kali sama Tuhan tapi gak ngerti. Jadi nanya ini yang manggil aku siapa, aku siapa. Coba cari tahu deh nama Samuel. Oh iya nanti aku cari tahu ya. Ya kan relate kan, di miss call gak ngerti kan. Aku kan juga gak ngerti juga. Pokoknya aku setiap aku sedih yang muncul selalu Papa J. Di altar, aku masuk, dipeluk, aku nangis, aku bangun. Tenang gitu, dia tuh udah damai, peaceful banget. Itu udah berkali-kali kayak gitu. Cuman aku bingung, ini aku harus ke gereja atau ke gereja yang mana gitu, karena aku nggak tahu. Coba ya aku ingat-ingat. Nanti kalau mimpi Papa J lagi tanya, sorry Papa J ini kamu Kristen apa Katolik? Gitu, karena kalau misalnya memilih, kadang kan ada mitos yang bilang kalau orang tuanya mu'alaf, nanti anaknya harus ke switch, ngerti gak sih? Oke. Ada cerita yang kayak gitu kan, misalnya orang tuanya mu'alaf nih, nanti anaknya itu akan keluar kayak ada yang balik lagi gitu, domba yang hilang tuh pulang lagi nih gitu. Nah masalahnya bapak aku Kristen, ibu aku Katolik, kan bingung juga nih, aku harus pulang kemana, jadi Islam aja gitu.
Ya nanti kalau ada lagi kabarin aja. Nggak tahu ya, aku tidak pernah menolak, aku menjalani aja apa yang ada. Nggak, maksudnya kalau ada mimpi apa ngomong aja. Kabarin, Iya. kabarin ya. Enggak, Kepo. aku udah banyak teman-teman aku yang mencoba Enggak brainwash mencoba, aku aku. cuma kabarin aja. Oh iya, nanti aku nanya juga ya, ingetin Boleh, aku ya. boleh, nanya. Aku nanyain agamanya beliau apa ya. Yang mana ya? Nanti aku nanya kalau misalnya Padahal- aku Kristen, Kristennya apa? Karismatik. Kan masalahnya Yesusnya sama. Nah ya itu kan Mau aku Katolik, juga bingung. Kristen Yesusnya sama. Sama ya? Sama. Plek ketiplek ya? Plek. Terus yang apa? Enggak usah sok tahu. Udah, enggak usah sok tahu. Beda sih, dari triloginya juga beda kan? Sama. Oh, triloginya Awalnya sama. Wongnya tukaran. Oh iya. Di sejarahnya kan gitu. Iya, aku kan- Namanya Kristen Protesan loh. Iya benar. Jadi Benar protesan kalau itu. aja nih wongnya. Benar-benar aku dengar kalau itu. Protes. Akhirnya cabut kan dia. Iya, protes. Terus akhirnya kan karena namanya protesan, yang lain ya protes, di dalamnya makin percaya makin banyak. Basicnya sama, core-nya sama. Enak. Ada value yang tidak bisa, karena value-nya kan jalan, maksudnya makin ke bawah, mereka orangnya baru, mereka merasa value-nya mestinya gini, makin lama bertambah, makin lama kan ada yang nggak setuju lah intinya gitu. Ya udah bisa. Muhammad tetap Islam kok satu. Aliran banyak, Nah itu kan cuman cara ibadah. ya sama aja ya. Sama aja, perbedaannya malah lebih banyak. Maksudnya antar satu dan yang lainnya yang Aku nggak berani ngomong karena juga agamaku sangat minim ya. Dulu aku kalau coba hafalan duha tak ulang sampai 2 kali. Kayak susah banget ya, cuman ya udahlah. Oke. Udah nih, Mau sampai jam berapa? sampai ada iklannya nih loh. Sampai Masih ada iklannya boleh. Boleh sampai ada iklannya ya nanti ya. Berarti ya kalau yang mau placement boleh taruh sini. Iya, nanti undangnya aku. Nanti Ya. kan aku dapat komisi gitu loh. Seru Boleh, kan tapi boleh, obrolan ini. Buat yang kona-kona. Gila. Thank you semuanya. Dadah. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.